USAID 1997 ada teknik-teknik produksi bersih seperti yang digambarkan pada slide ke-8. Jadi dapat dilakukan tadi ya, kan teknologi produksi bersih dapat dilakukan dengan dua cara, teknologi pengurangan dari sumber pencemarnya atau dengan teknik daur ulang. Pengurangan sumber pencemar, jadi pengurangan limbah dari sumber pencemar dapat dilakukan dengan penggunaan kembali, atau yang kedua adalah dengan pengendalian sumber pencemar. Nah, untuk penggunaan kembali itu dilakukan dengan pengambilan ke proses awal atau penggantian bahan baku untuk proses lain ya. Misalnya apa ya, pengambilan ke proses awal. Misal ada apa ya, dalam proses tadi saya bilang untuk pembuatan tapioka itu kan ada proses penghancuran singkong. Kalau di dalam skala rumah tangga itu penghancuran menggunakan mesin seperti mesin pemarut. Nah, dalam proses pemarutan itu ada kemungkinan hasil parutan itu yang tercecer dan sebagainya. Nah, kita bisa mengurangi jumlah limbah yang terbuang dengan cara apa? Mungkin kan tidak hasil ceceran tadi kita ambil lagi untuk dimasukkan ke dalam tahapan proses berikutnya. Bisa saja, asal kita pastikan bahwa yang tercecer itu tetap bersih. Bagaimana caranya? Misalnya kita dengan memberikan alas di sekitar, misalnya alas plastik di sekitar mesin penghancur singkong, yang tentu saja alasnya yang sudah dipastikan bersih gitu kan. Nah, otomatis misalnya selama ini kita menggunakan mesin pemarut tanpa alas itu terbentuklah ceceran limbah sebanyak misalnya sehari bisa 2 kilogram, kan lumayan tuh 2 kilogram. Nah, dengan kita memberikan alas yang bersih, nah ceceran tadi masih bisa kita ambil gitu kan, masih bisa kita gunakan untuk tahap berikutnya, lanjut dengan tahap berikutnya. Atau bisa jadi juga uh, penggantian untuk proses lain, kita ambil bahannya tapi kemudian digunakan untuk proses yang lain. Kemudian pengurangan sumber pencemar berikutnya adalah dengan pengendalian sumber pencemar. Caranya, pengendalian sumber pencemar dengan cara mengubah material input, mengubah teknologi dan tata cara operasi. Nah, kalau yang tadi penggunaan kembali artinya itu limbah sudah terbentuk ya. Nah, kalau pengendalian sumber tercemar, dari sumbernya itu yang kita kendalikan. Bagaimana caranya? Dengan mengubah material input. Jadi dilakukan misalnya dengan cara pemurnian material. Artinya material itu kita pilihlah yang murni, yang dia mengandung kotoran yang sedikit gitu kan, atau dia mengandung racun yang sedikit, sehingga ketika kita gunakan kita tidak perlu lagi berusaha untuk menghilangkan pengotor tadi, karena pengotor itulah yang akan menjadi limbah. Kemudian berikutnya adalah dengan penggantian material produksi. Mungkin kita pikir bahwa selama ini kita menggunakan bahan A, padahal bisa diganti dengan bahan B, yang mana kalau bahan B digunakan itu limbahnya lebih sedikit, namun produk yang dihasilkan itu tetap sama mutunya. Cara yang kedua dalam pengendalian sumber pencemar dapat dilakukan dengan mengubah teknologi. Mengubah teknologi itu bisa dilakukan dengan mengubah proses, tahu ya, proses itu tapi dengan tujuan yang sama, menghasilkan produk yang sama, cuman teknologi prosesnya saja yang berbeda. Misal kalau kita mau mengekstrak minyak dari kelapa, itu kan banyak caranya. Ada teknologi dengan kita memarut kelapa, kemudian kita campur air, diekstrak jadilah santan. Santannya itu kemudian baru kita panaskan untuk memisahkan minyaknya, diambil minyaknya. Atau teknologi pengambilan minyak dari kelapa secara kedua bagaimana? Kita ambil daging kelapanya kita keringkan. Setelah itu daging kelapa kering tadi atau yang disebut dengan kopra baru kita press, dapatlah minyak. Nah, itu kan kita menghasilkan produk yang sama, minyak kelapa, tapi teknologi atau prosesnya berbeda. Mengubah teknologi berikutnya yang kedua adalah dengan mengubah tata letak peralatan atau perpipaan. Nah, tata letak itu juga akan berpengaruh terhadap limbah yang dihasilkan.
nanti kalian ada belajar khusus yang mengenai tata letak atau layout dari peralatan mesin dan peralatan dari suatu industri, sehingga proses produksinya itu akan berjalan efektif dan efisien, bahkan akan mengurangi terbentuknya limbah. Misalnya kalau secara umum itu kan harus secara berurutan gitu ya, dari mulai bahan baku masuk itu diapain dulu ya, sortasi. Jadi ada ruangan sortasi khusus. Setelah sortasi apa lagi, ada pembersihan, pencucian. Nanti setelah pencucian baru proses utamanya, nanti baru ada pengemasan dan sebagainya. Nah, ketika urutan-urutan prosesnya itu sesuai dan tata letaknya itu diatur dengan baik, itu tidak apa ya, harapannya adalah menurunkan terbentuknya limbah. Misalnya tata letaknya semeraut gitu ya, semuanya berdekatan, acak gitu, sehingga akan mempengaruhi, misalnya jadi lalu lalang karyawan itu menjadi terganggu. E, Misalnya akan terjadi apa ya, e, pergesekan antar karyawan, sehingga mengakibatkan misalnya tumpahnya bahan baku dan sebagainya atau produk. Nah itu kan sesuatu yang tumpah, sesuatu yang jatuh itu menjadi produk cacat atau mungkin bahannya rusak, itu akan menjadi dihitung sebagai limbah. Kemudian berikutnya adalah pengendalian sumber pencemar dengan cara dari segi tata cara operasi, yaitu tindakan-tindakan prosedural, pencegahan kehilangan, pemisahan aliran limbah, peningkatan penanganan material, dan penjadwalan produksi. Tindakan prosedural itu adalah SOP. SOP harusnya dalam setiap proses produksi tiap tahun itu ada, kita tempel. Kalaupun tidak tempel, ada peraturan tertulis melakukan, tahapan ini adalah, tahapan pertanyaan adalah ini. Setelah ini yang dilakukan adalah ini. Jika yang terjadi ini, yang dilakukan ini. Nah, ketika sesuatu itu dilakukan secara prosedural, itu akan dapat dan tentu saja proses itu sudah diuji coba gitu ya, sehingga memang limbah itu dapat kita cegah atau kita minimalisir. Kemudian tata cara operasi pencegahan kehilangan, artinya seperti tadi ya, dilakukan dengan benar. Kemudian pemisahan aliran limbah, jadi antara jalur limbah dengan jalur bahan atau material itu harus benar terpisah. Kalau tercampur, justru yang bahan yang diinginkan itu akan menjadi rusak terikut dengan limbah. Kemudian peningkatan penanganan material dan juga penjadwalan produksi. Jadi produksi itu benar-benar dijadwalkan sesuai dengan tahapannya, sehingga nanti memungkinkan untuk berjalan dengan benar. Karena kalau terjadi misalnya ada stagnan atau terjadi apa ya, tidak sesuai, justru kan produk jadi rusak, tidak jadi dan sebagainya, malah menjadi limbah. Nah, kemudian keuntungan apa saja yang dapat didapatkan dari satu industri ketika menerapkan produksi bersih, atau dampaknya adalah yang pertama, mengurangi biaya produksi seperti yang tadi saya jelaskan. Karena prinsip produksi bersih itu adalah salah satunya mengurangi atau meminimalisir penggunaan bahan baku, energi, dan air ya. Ketika itu bisa diminimalisir, otomatis akan mengurangi biaya produksi. Kemudian mengurangi limbah yang dihasilkan, meningkatkan produktivitas, mengurangi konsumsi energi, meminimasi masalah pembuangan limbah termasuk penanganan limbah, serta memperbaiki nilai produk samping. Memperbaiki nilai produk samping ini maksudnya adalah misalnya kita menghasilkan limbah, selama ini mungkin limbah ini kita tidak tahu manfaatnya, dibuang begitu saja, padahal kemungkinan limbah tersebut masih memiliki nilai, sehingga ketika kita olah lebih lanjut, itu justru menghasilkan produk yang bernilai, sehingga akan memiliki nilai fungsional dan memiliki nilai ekonomis, dan ini akan menambah pendapatan atau income dari suatu industri. Itu mengenai kendala penerapan produksi bersih pada industri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu program, tentu saja pasti ada kendala yang dihadapi. Nah, di sini bisa dikategorikan ke dalam 3. Ada kendala ekonomi, kendala teknologi, dan kendala sumber daya manusia. Untuk kendala ekonomi, yaitu adalah kendala ekonomi itu timbul bila kalangan usaha merasa tidak mendapatkan keuntungan dalam penerapan produksi bersih. Misalnya, menjadi contoh hambatan adalah biaya tambahan peralatan, besarnya modal atau investasi dibandingkan kontrol pencemaran secara konvensional sekaligus penerapan produksi bersih. Artinya, jadi makanya nanti dalam penerapan produksi bersih itu kita perlu menilai terlebih dahulu, ada alternatif atau peluang-peluang yang nanti kita pertimbangkan mana yang mau kita terapkan.
ya. Karena tadi dalam prinsipnya itu kan ada mengubah material, input, ada mengubah teknologi, mengubah tata letak. Nah, sedikit banyak tentu itu akan mengeluarkan biaya. Nah, biayanya itu tidak hanya misal teknologi itu memerlukan teknologi yang baru, peralatan yang baru yang berbeda dengan teknologi sebelumnya yang diterapkan. Nah, tentu saja kita harus membutuhkan modal investasi untuk membeli alat baru yang kita anggap tadi bisa mengurangi limbah. Nah, tentu ini menjadi kendala ekonomi. Harusnya eh, apa ya itu sudah diperhitungkan sebelum kita menerapkan produksi bersih. Ada hitung-hitungan secara ekonomi. Apakah memang dengan kita menerapkan ini akan layak secara ekonomis atau tidak. Nah, kalau tidak, sebaiknya tidak kita ambil sebagai opsi yang kita terapkan. Nah, jadi kendala juga ketika memang kalau memang perusahaannya memiliki modal yang minim, meskipun dari hitung-hitungan akan menguntungkan, tapi kalau modalnya sedikit dan juga tidak akan bisa menerapkan eh, produksi bersih tersebut. Kemudian berikutnya adalah kendala teknologi. Eh, Kurangnya penyebaran informasi tentang konsep produksi bersih, penerapan sistem baru kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau malah menyebabkan gangguan. Kemudian tidak memungkinkan adanya penambahan peralatan akibat terbatasnya ruang kerja atau produksi. Nah, jadi kendala teknologi, misalnya secara literatur kita sudah membaca gitu ya. Oh, teknologi yang bisa kita ubah adalah teknologi A menjadi teknologi A. Cuman karena informasi kita kurang lengkap gitu ya, menyebabkan kita kesulitan untuk menerapkan teknologi tersebut. Atau kita sudah secara teoritis dapat nanti hasilnya seperti ini, ternyata setelah diterapkan tidak seperti itu. Ada gangguan-gangguan. Oh, ternyata kita perlu lagi ini. Oh, ternyata kita perlu lagi ini, sehingga teknologi tadi tidak bisa kita terapkan. Atau uh, yang terakhir ini adalah ketika kita ingin menerapkan suatu teknologi tertentu, ternyata kita butuh alat lagi gitu. Nah, alat tertentu. Cuman yang jadi masalah adalah ruang produksi kita terbatas, tidak memungkinkan kita untuk meletakkan alat tersebut. Ya, akibatnya terkendalalah kita untuk menerapkan produksi bersih dari segi kendala teknologi. Kemudian yang berikut adalah kendala sumber daya manusia. Kendala sumber daya manusia seperti kurangnya dukungan dari pihak manajemen puncak. eh, yang namanya tadi disebutkan ya, produksi bersih ini adalah self regulation, artinya peraturan sendiri, keinginan sendiri. Jadi memang bagaimana si karyawan ini mau menerapkan kalau tidak ada komitmen dari manajemen puncak. Jadi segala sesuatu itu harus ada komitmen, ada dukungan dari manajemen puncak. Ketika manajemen puncaknya punya komitmen, tentu dia akan menularkan komitmennya itu kepada karyawannya, sehingga uh, apa yang diharapkan itu akan dapat dijalankan. Yang kedua adalah keengganan untuk berubah baik individu atau organisasi. Ketika kita menerapkan produksi bersih, itu kan tadi ada beberapa ya, mengubah misalnya tata cara, prosedural, SOP. Selama ini mungkin kita tidak menerapkan itu, tapi dengan produksi bersih harus menjadi seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Ada beberapa individu tertentu, organisasi tertentu sudah merasa nyaman dengan kondisi yang ada, ya, dengan tata cara yang ada, sehingga untuk berubah itu malas gitu ya, atau sulit. Nah, itu yang menjadi kendala untuk menerapkan produksi bersih. Kemudian lemahnya komunikasi intern tentang produksi yang baik. Misalnya uh, uh, pihak apa ya, kepala produksi sudah paham tapi bagian karyawan tidak paham. Nah, sehingga tidak bisa tidak, artinya tidak satu frekuensi, sehingga tidak akan bisa terapkan program produksi bersih tadi. Kemudian pelaksanaan manajemen perusahaan yang kurang fleksibel, mungkin terlalu banyak aturan sehingga ketika kita ingin menerapkan sesuatu yang baru menjadi sulit. Kemudian birokrasi yang sulit, tahu ya, birokrasi tahapan prosedur yang cukup kaku sehingga menyulitkan untuk bergerak. Kemudian kurangnya dokumentasi dan penyebaran informasi. Nah, itu beberapa kendala yang dihadapi sehingga industri itu tidak dapat menerapkan produksi bersih.